Minibus atas nama Hendro langsung dilahap si jago merah di Jalan Raya Klaten Sukoharjo, tepatnya di Desa Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Api seketika menghanguskan minibus usai mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Wonosari. Kejadian bermula saat minibus melaju dari arah Klaten lalu berhenti di SPBU untuk mengisi BBM. Saat kembali melanjutkan perjalanan mengarah ke Sukoharjo, tiba-tiba muncul kepulan asap dari bagian belakang mobil. Melihat percikan api hingga disertai dengan letusan, pengemudi langsung berupaya kabur menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting pada bagian mesin dan menyambar ke tangki bahan bakar yang bocor. Keluar dari pom, dari belakang ada mobil yang ngasih kode. Kelihatannya katanya bocor-bocor gitu, ngasih kode. Terus? Saya menepi. Sebelum menepi, sebelum turun tuh di belakang kayak udah panas. Terus saya buka pintu, belum nonton kayak meledak. Tadi langsung kita tutup akses jalannya biar tidak ada resiko untuk pengguna lain. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah setengah jam dengan mengerahkan 1 mobil damkar dan 5 personil. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas sempat tersendat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Seorang bandar narkoba dihabisi oleh sesama komplotannya akibat mencoba menggelapkan uang hasil transaksi sabu di Kota Padang, Sumatera Barat. Sementara itu puluhan remaja menangis kala dikembalikan kepada orang tua mereka setelah terjaring razia miras di Kota Banjar, Jawa Barat. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Mulutnya pada bau menaga semua ini. 28 remaja di bawah umur ini tertangkap razia anggota polisi Mapolres Kota Banjar, Jawa Barat. Saat dirazia, mereka tertangkap sedang menggelar pesta miras di 2 lokasi yang berbeda. Petugas pun menyita sejumlah miras yang dimasukkan ke dalam botol air mineral. Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 16 sepeda motor berknalpot brong dan tidak memiliki surat kendaraan. Polisi kemudian langsung memanggil para orang tua remaja yang diamankan tersebut untuk pembinaan lebih lanjut. Semuanya adalah di bawah umur dan kami melaksanakan pembinaan dan kemudian dipertemukan dengan kedua orang tuanya, dan pada saat itu juga anak tersebut tidak akan mulai kembali. Anak saya yang mungkin nanti dari pihak keluarga mungkin akan lebih membina lagi lah. Jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi, kena seperti ini lagi. Usai para remaja itu bertekuk lutut meminta maaf kepada orang tua masing-masing, mereka juga menandatangani surat perjanjian untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV. Tiga bulan setelah penemuan jenazah membusuk di pinggir jurang, polisi akhirnya meringkus 3 pelaku pembunuhan seorang bandar sabu di Kota Padang, Sumatera Barat. Terungkap, pembunuhan sadis ini dilatar belakangi transaksi jual beli narkotika. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan terbungkus selimut berwarna merah di pinggir jurang Sitinjau Laut, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat pada Oktober silam. Dari hasil identifikasi, mayat tersebut diketahui bernama Anton, berusia 39 tahun, asal Payakumbuh. Ia diketahui sehari-hari berprofesi sebagai seorang bandar sabu. Tiga bulan berselang, polisi berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan Anton.
Pelakunya berjumlah 3 orang, yaitu Yogi Saputra dan Dipa Pratama yang diringkus di tempat persembunyiannya di Batam dan Kota Padang. Sedangkan seorang lagi bernama Rahman yang telah diamankan beberapa hari setelah penemuan jenazah korban. Dari hasil penyidikan, terungkap jika para pelaku tega menghabisi korbannya lantaran transaksi sabu sebesar 8 juta rupiah mandek dan coba digelapkan oleh korban. Keterangan tersangka sementara memang tidak senang terhadap korban A karena memang hasil penjualan narkobanya tidak distorkan. Berapa nih? Ya kalau dari keterangan kurang lebih sekitar 8 juta. Dari tangan pelaku, polisi turut menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 kg dan 350 butir pil ekstasi. Para pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun atas kasus pembunuhan. Dan atas kasus jual beli dan kepemilikan narkoba, mereka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk box di Jalan Raya Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sopir truk sempat terjepit di dalam badan truk. Evakuasi sopir truk bernama Tri Wahyudi ini dilakukan secara perlahan akibat terjepit badan truk di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di Simpang Lampu Lalu Lintas, Klaten, Jawa Tengah. Ia terjepit usai truk yang dikemudikannya menabrak truk box. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir dan truk box melaju beriringan dari arah Jogja menuju Solo. Saat di lokasi kejadian, diduga korban mengantuk hingga kehilangan kendali kendaraannya dan langsung menabrak truk box di depannya. Akibat peristiwa itu, truk bermuatan pasir ringsek, sementara bagian belakang truk box rusak parah. Berjalan beriringan karena lampu sudah menyala merah, akhirnya kedua truk berhenti. Kemungkinan yang belakang kurang fokus, akhirnya terjadi tabrak belakang. Sempat terjepit, evakuasi juga lumayan cukup lama karena kita melihat faktor keselamatan dan ketepatan dalam bertindak. Untuk kondisi supir saat ini sudah kami bantu bawa ke Rumah Sakit Tegal Yosok. Korban berhasil diselamatkan usai 45 menit dievakuasi oleh kepolisian dan dibantu dengan petugas damkar. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi oleh tim medis. Kini kedua truk telah diamankan unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna kepentingan penyelidikan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya dapat menangkap orang yang bertanggung jawab atas kematian Sandi Permana. Dari penangkapan itu terungkap apa yang melatar belakangi pembunuhan tersebut. Sahabat, inilah lanjutan liputan mendalam CSI, Tetangga Sakit Hati, artis sinetron dihabisi. Polisi yang berpacu dengan waktu demi mengungkap kasus tewasnya Sandi Permana akhirnya mengerucutkan nama bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang dikenal korban, yaitu Nanang Irawan alias Nanang Gimbal yang tak lain adalah tetangga korban. Pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Sandi pun terus dilakukan. Pelarian Nanang Irawan akhirnya harus berakhir setelah buron selama 3 hari. Tim Polres Metro Bekasi dan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap Nanang di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pria 47 tahun itu ditangkap saat sedang makan di warung. Dalam pelariannya,
Ia sempat mencukur rambut gimbalnya untuk mengelabui polisi. Usai ditangkap, polisi langsung membawa pelaku kembali ke perumahan Cibarusah Jaya untuk mencari barang bukti. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa pisau tak jauh dari rumah pelaku yang disembunyikan di pinggir selokan. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati yang ia pendam sejak 2017 silam saat keduanya merupakan tetangga sebelah rumah. Perselisihan antar keduanya dimulai saat korban akan menikah. Pelaku emosi lantaran korban masuk ke rumah pelaku tanpa izin saat mendirikan tenda. Tiang tenda itu masuk ke pekarangan rumah pelaku dan menebang pohon yang ada di pekarangan. Keduanya pun juga sempat berselisih paham saat rapat rukun warga. Kekesalan pelaku akhirnya memuncak di hari Minggu itu, saat pelaku yang duduk di halaman rumah merasa direndahkan oleh korban yang baru saja tiba dengan sepeda motor meludah sambil menatap sinis pelaku. Tanpa pikir panjang, pelaku kemudian mengambil pisau dan langsung menikam korban yang masih berada di atas motor secara membabi buta hingga akhirnya korban tewas. Motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Emosi dan sakit hati yang tak terkendali membuat Nanang Gimbal menjadi gelap mata hingga akhirnya nekat menghabisi nyawa Sandi Permana. Kini Nanang hanya bisa tertunduk lesu dan menyesali segala perbuatannya dan harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi untuk waktu yang lama. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Kematian tragis Sandi Permana menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Keluarga kini berharap pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Aku akan menjajal ilmumu, Gendowar. Lebih baik kau serahkan anak itu. Tidak akan. Tak ada yang tahu takdir seseorang, namun hidup Sandi Permana harus berakhir tragis. Pemeran Arya Soma dalam sinetron Misteri Gunung Merapi itu meregang nyawa di tangan Nanang Irawan alias Nanang Gimbal yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Dari penuturan Ade Andriani bahwa antara mendiang suaminya dan pelaku memang pernah berselisih paham dalam rapat rukun warga, terlebih saat membahas soal minuman keras. Ya, karena waktu itu kan membahas permasalahan lingkungan, terus ada yang membahas mengenai minum-minuman, nah, ada yang nggak setuju, katanya di luar jalur pembahasan gitu kan, ya namanya kan forum, ya apa aja kan mengenai lingkungan kan kita berhak ya, tapi ya dia nggak setuju gitu kan, dia melotot katanya gitu, suami saya ngomong katanya dia melotot gitu, terus suami saya kan bilang apa melotot gitu kan, apa hak Anda gitu kan, Anda bukan warga sini, karena kan dia cuma domisili di sini gitu, cuman itu aja. Ade menjelaskan bahwa dalam rapat itu mendiang suaminya mengancam mensomasi pelaku lantaran merasa tak nyaman terus dipelototi. Permasalahannya melotot kayak so jagoan gitu kan, jadi suami saya ngomong, Anda nggak usah so jagoan gitu kan, masalahnya gitu, melotot gitu kan, nanti Anda saya somasi udah, terus istrinya kan yang balas gitu kan, mungkin perasaan om aja kali yang begitu katanya gitu. Namun Ade membantah jika mendiang suaminya dituduh sempat meludah di depan pelaku sebelum pernikahan itu terjadi. Katanya juga suami saya suka sinis, ngeludah, itu nggak ada. Karena saya tahu banget sifat suami saya itu dia nggak pernah yang namanya untuk ngeludahin orang atau sinis gitu ke orang.
Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret, sejumlah kasus pembunuhan dipicu oleh rasa benci dan dendam pelaku kejahatan kepada korbannya. Nah, biasanya kebencian ini muncul gitu, terakumulasi dalam jangka waktu yang cukup dan kemudian terkumpul gitu ya, yang mengakibatkan ada hal-hal yang akhirnya dilakukan untuk memberikan teror atau ancaman gitu. Lalu ketika ada waktu yang tepat gitu ya, dan juga ada trigger yang tepat gitu ya, menimbulkan terjadinya pembunuhan, itu bisa saja. Monica menambahkan, somasi tidak selalu menjadi pilihan untuk menyelesaikan pertikaian. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan. Masyarakat tuh belum paham gitu ya sebenarnya di somasi seperti apa. Lebih baik sebenarnya ada tindakan aktual gitu ya, bentuk pelaporan langsung terhadap RT atau terhadap RW atau langsung ke pihak kepolisian gitu ya, agar hal ini langsung ditindaklanjuti supaya mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengarah gitu ya pada perbuatan jahat. Ade Andriani dan buah hatinya kini harus menerima kenyataan pahit. Pria yang dicintainya itu pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Ia pun berharap keadilan dapat ditegakkan dan pelaku dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Kalau harapan saya ya sama keluarga dan kuasa hukum saya, kita nggak terima kalau 15 tahun ya. Itu harus dihukum seberat-beratnya ya, karena kan ya saya lihat sendiri kan apa aja lukanya gitu kan. Terus katanya dia emang unsur sakit hati, berarti kan dia udah dendam lama sama suami saya, berarti kan dia udah ada unsur pembunuhan berencanakan terhadap suami saya gitu kan. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar kita selamat di jalan raya. Halo sahabat, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Kita simak bersama videonya. Hayo nih, ada pengendara nih, kita lihat ya, lagi jalan nih, santai. Waduh, duar, lihat nih sahabat, hayo loh, ada emak-emak, mau kemana sih emak-emak? Kalau udah kayak gini, bingung kan mau kemana? Ada emak-emak mencoba terobos lampu merah sahabat, tapi malah hampir saja membahayakan keselamatan dirinya dan juga penumpang. Sahabat, jangan hanya karena banyak yang melanggar kita jadi ikut-ikutan ya sahabat. Bagaimana kalau sampai hal yang kita lakukan dapat merugikan kita sendiri dan juga pengendara lainnya. Rugi waktu, rugi kesehatan dan juga harta benda sahabat. Nah sahabat, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas seperti ini termasuk pelanggaran yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 287 ayat 1. Dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000 dan pidana kurungan paling lama 2 bulan. Nah sahabat, banyak kecelakaan terjadi karena pengendara tidak mematuhi lampu lalu lintas. Jangan menjadi salah satu penyebabnya. Demikian Brigadir Susan, sampai jumpa. Penemuan mayat wanita penuh luka di pematang sawah menggegerkan warga Bonto Cinde, Goa, Sulawesi Selatan. Janggal lantaran tak ada satupun barang yang hilang selain handphone dan identitas korban. Warga digegerkan dengan adanya penemuan mayat berjenis kelamin wanita di pematang sawah, tepatnya di Jalan Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, terlihat jelas beberapa bekas luka yang diduga berasal dari tusukan senjata tajam di bagian paha kiri. Korban ditemukan tanpa satupun identitas yang melekat. Namun ada satu kejanggalan, motor korban masih berada di lokasi kejadian, tak jauh dari lokasi jenazah korban ditemukan.
terlihat dari luar ada luka, namun kita belum bisa memastikan itu luka karena jatuh atau karena penyebab lain. Yang diamankan tadi termasuk kendaraan roda 2 motor, kemudian sendal yang diduga milik korban, kemudian motor pun itu diduga milik korban. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, korban dimasukkan ke kantong jenazah untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diidentifikasi dan diotopsi. Meski penyebab utama kasus ini masih diselidiki oleh polisi, namun diduga kuat wanita itu merupakan korban pembunuhan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramodika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.